aku hari ini nggak bisa kasih kamu uang. Aku tuh butuh uang itu hari ini juga. Harusnya hari ini tuh uang tagihan aku keluar, tapi nggak bisa keluar. Tapi aku janji, besok uang itu pasti ada buat kamu. Besok? Sayang, aku tuh bener-bener butuh uang itu hari ini juga. Kalau uang itu nggak ada, bisnis aku tuh bisa kacau. Oke. Aku janji sama kamu, kalau hari ini pasti ada uang buat kamu. Makasih sayang. Permisi, Bu. Mas, aku butuh duit. Uang untuk apa? Aku mau bisnis. Lebih baik kamu jaga anak-anak. Emang kamu pikir selama ini aku nggak jagain anak-anak? Lama banget. Gimana sih? Berapa nomor PIN-nya? Berapa? Jangan, Wati. Kamu mau kasih nomor PIN-nya? Jangan, Wati. Kasih nomor PIN-nya. Ya Allah. Berapa? Tanggal lahir Ayu. Sialan si Hambali. Awas aja kalau ketemu. Dia masa ngasih PIN salah. Duh, tapi aku harus gimana nyari duit bos Firman? Itu kan Bu Hati. Jangan dibawa kemana itu? Aini. Nih 10 juta ya. Makasih ya Mbak. Oh ya Wati, kalau kamu bisa lebih banyak lagi kasih anak hasil culikan kamu, kamu juga akan mendapatkan uang lebih banyak dari saya. Kalau gitu saya usahakan setiap hari dapat 1 anak untuk diculik Mbak. Oke, good. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Oke. Sayang, makasih ya. Kalau bisnis aku lancar nanti, pasti aku akan ajak kamu senang-senang kemanapun kamu mau pergi, aku ajak. Iya sayang. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Kamu harus ngebunuh suami kamu. Wati, kamu kemana ini itu, Aini? Aini? Aini siapa ya? Alah, jangan pura-pura nggak tahu. Tadi saya lihat Aini sama kamu. Mbak itu jangan nuduh ya. Jangan fitnah. Malu tuh sama jilbab. Saya nggak fitnah. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Dan ini, saya punya buktinya. Ayo, kembaliin. Kalau enggak saya laporkan sama Bu Indah. Sini, enggak. Sini handphonenya. Enggak akan, ini handphone saya. Sini. Ini akan jadi barang bukti buat saya kasih tahu sama Bu Indah. Sini, kasih handphone. Sini. Tidak. Jangan macam-macam sama saya. Siniin handphonenya, siniin. Wati. Astagfirullahaladzim. Bu Indah. Ada apa, Bu? Tadi pagi saya lihat Bu Soleha bawa Aini. Saya takut ada apa-apa sama Aini, Bu. Cepat Ibu lapor ke Pak Lurah. Supaya polisi nangkep dia, Bu. Karena dia udah nyulik Aini. Udah, sekarang kita cepat ke Pak Lurah. Yuk, ayo Bu, yuk. Aku udah nggak punya bukti buat
ngelaporin kalau Bu Wati itu yang ngambil ini. Tuh, tangkap tuh. Astagfirullahaladzim. Saya tangkap dia. Astagfirullahaladzim. Kamu culik anak saya, balikin anak saya. Saya nggak menculik Aini, Bu. Kamu bohong. Saya tadi pagi lihat sendiri. Dia yang culik Aini. Kalau nggak diculik, Aini itu pasti masih ada. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wati, kamu jangan asal fitnah kamu. Kamu memutarbalikkan fakta, Wati. Bu, bukan saya yang ngambil Aini. Jelas-jelas Aini dia yang bawa, Bu. Nggak mungkin. Kalau saya yang menculik Aini, itu nggak mungkin. Justru saya yang ngasih tahu Bu Indah kalau Aini itu diculik. Pak, sekarang bawa dia ke kantor polisi. Kalau enggak, anak-anak di sini bisa diculik sama dia. Ya, Ayo. Ngapain lagi kamu kesini? kamu bohong sama aku. Bohong apa? Kamu kasih nomor PIN ATM itu salah. Ternyata kamu kesini hanya untuk urusan uang. Karena itu cuma satu-satunya yang kamu bisa kasih ke aku. Cuma nafkah yang gak seberapa itu. Nafkah batin. Kamu juga gak bisa kasih. Lihat, sekarang kamu bisanya cuma tiduran di ranjang rumah sakit. Punya uang sedikit aja udah sok. Halo Mbak Mirna. Iya, saya akan usahakan hari ini culik satu anak ya. Asalkan saya dibayar kontan. Iya. Makasih Mbak. Aku udah dengar semuanya. Ternyata kamu penculik. Jangan asal nuduh kamu. Ternyata selama ini kamu banyak uang. Kamu udah berubah. Kamu udah berubah, Wati. Pantesan selama ini kamu ke diskotik. Kamu nggak... Kamu tuh emang laki-laki gak berguna. Mati kamu. Astagfirullahaladzim. Allah. Nenek kenapa? Nenek baru mimpi buruk. Ayo. Nenek mau nelfon siapa? Nenek mau telepon ibu kamu. Nenek khawatir sama bapak kamu. Handphone ibu kamu mati. Ya Allah. Kalian itu gak usah nangisi bapak kalian lagi. Bapak kalian tuh udah meninggal. Jadi gak mungkin hidup lagi. Wati, hati-hati kalau bicara. Emangnya aku salah? Bener kan? Mas Hambal itu gak pernah akan bisa hidup lagi. Tapi mereka itu masih kecil. Mereka baru saja kehilangan bapaknya. Gak boleh begitu bicaranya. Ya tapi gak usah kelamaan juga nangisnya. Ya tapi terserah kalau mau nangis di sini, nangis aja situ. Aku sih males di sini, panas. Astagfirullahaladzim. Saya suka dengan prestasi kamu, Wati. Dalam sebulan kamu bisa dapetin 5 anak yang kamu culik. Good. Saya tuh pengen banget bisa jadi seperti Mbak Mirna. Kamu bisa. Kalau misalnya kamu bisa meningkatkan prestasi kamu dengan banyak menculik anak-anak kecil, kamu akan saya angkat jadi asisten saya. Iya Mbak. Hey. Mbak, kenalin. Ini Firman. Halo, Mirna. Firman. Oke, kalau gitu aku ke toilet dulu ya. Iya Mbak. Sayang, sini. Siapa tuh? Bos aku. Ya Allah, Wati, di mana sih? Kok handphonenya nggak diangkat-angkat? Nek, badannya Fitri gemetar.
Astagfirullahaladzim. Kita bawa ke rumah sakit aja, yuk. Ayo, Nek. Ini mobil siapa ya? Apa mungkin mobil temannya Wati? Wati, Iya sayang. kamu tahu, aku akan segera Kamu pasti bohong kan? Wati, bawa masuk laki-laki ke kamar. Ini nggak bisa dibiarkan. Wati, di rumah tangga ya. buka pintunya, Wat. Wati, buka pintu. Siapa sih sayang? Ganggu aja. Tunggu di sini. Ada apa, Bu? Kenapa sayang? Kamu ini nggak ngerti agama, Wat? Hah? Suruh keluar laki-laki ini. Suruh keluar. Dia tamu aku. Kenapa? Ibu nggak ikhlas. Ibu nggak rela kalau laki-laki ini masuk ke kamar almarhum suami kamu. Bu, ini kamar aku. Dan ini rumah aku. Jadi terserah apapun yang aku lakukan di rumah ini mau aku. Astagfirullah, Wati. Jaga ucapan kamu, nak. Suruh keluar. Ibu nggak sudi dia ada di sini. Lebih baik ibu yang keluar dari rumah ini. Bukan dia. Ayo sana pergi. Wati, suruh keluar dia. Ini siapa? Ibu mertua aku. Perempuan gak penting. Astagfirullahaladzim. Tapi itu dulu. Sekarang udah enggak. Wati, kamu tega sekali sama ibu. Suruh keluar laki-laki ini. Anak kamu sakit. Anak kamu dirawat di rumah sakit. Aku gak peduli. Aku juga gak percaya. Kasihan anak kamu, Wat. Allahu Akbar. Wati. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nek, kapan adik pulang? Sabar ya. Nanti kalau dokter bilang suruh pulang, ya sudah kita pulang, ya. Assalamualaikum. Halo, Bu. Ibu pasti udah nyuri duit aku kan? Astagfirullahalazim. Bu, ibu gak usah pura-pura nyebut. Ibu itu emang gak tahu terima kasih ya. Masih untung aku gak usir ibu dari rumah ini. Sekarang pakai nyuri duit aku lagi. Ibu benar-benar nggak nyuri uang kamu, Wati. Alah, jangan bohong. Ayo ngaku. Buat apa ibu bohong? Ibu sekarang di mana? Ibu sekarang pasti lagi foya-foya pakai duit aku kan? Kamu harus tahu ya, ibu sekarang di rumah sakit. Fitri sakit panas. Bu, halo? Ibu? Sial. Ngapain kamu kesini? Oh, jadi kalian ada di sini? Sini? Apa sih kamu mau apa? Pasti uang aku ada di sini kan? Enggak, ibu nggak curi uang kamu. Kemana uangku? Kemana uangku? Enggak, Wati. Ibu nggak curi uang kamu. Bohong. Pasti ibu udah simpan uang aku kan? Di mana? Benar, Bu. Nenek nggak punya uang, Bu. Diam kamu. Si kecil ikut-ikutan. Di mana, Bu? Kan ibu udah bilang, ibu nggak curi uang kamu. Mbak Mirna nelpon aku. Halo, Mbak. Oh, iya, bisa. Sekarang saya ke sana. Wati, kamu jangan pergi. Kamu harus tengokin Fitri. Dia di IGD. Panas sekali badannya. Aku ada urusan penting. Minggir. Ah, aduh. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat mobil ini?
Iya Mbak. Mobil ini bisa kamu pakai. Yang bener Mbak. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kamu harus bisa menyerahkan 2 anak hasil culikan kamu kepada saya setiap 1 bulan. Iya Mbak. Kalau itu saya sanggup. Oke. Makasih ya Mbak. Makasih. Dek, kamu makan ya, biar kamu cepat sembuh. Ah. Tamu siapa, Kak? Kakak juga nggak tahu, Dek. Nek, Nenek, ada tamu. Halo anak-anakku sayang. Apa kabar kalian semua? Ibu kangen banget sama kalian. Kalian kenapa? Ibu udah nggak sayang sama kita. Heh, ayo. Siapa yang nggak peduli sama kalian? Siapa yang nggak sayang sama kalian? Ibu itu banting tulang di luar, cari uang untuk kalian. Hati-hati bicara kamu ya. Ibu udah nggak peduli sama kita. Sampai adik di rumah sakit, ibu juga nggak peduli. Ya, masuk. Ibu lagi bicara sama kalian. Ayo. 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 Ayo buka pintunya, ayo. Buka pintunya, ayo. Kalian harus tahu, kalau ibu itu sayang sama kalian. Ibu cari duit, itu untuk kalian. Dan sekarang, ibu punya mobil itu untuk supaya kalian bisa jalan-jalan. Buka pintunya, ayo buka. Ayo, dengerin ibu. Ayo, ayo buka pintunya. Wati, mereka itu butuh kasih sayang kamu. Aku itu banting tulang untuk cari duit. Itu untuk mereka, karena aku tuh sayang sama mereka. Kamu tidak menemani mereka di rumah sakit, terus itu kamu bilang sayang? Sebetulnya kamu tuh kerja di mana, Wat? Ibu tuh gak perlu tahu aku kerja di mana. Sekarang kehidupan kamu sudah berubah. Tiba-tiba kamu beli mobil. Ibu penasaran, kamu kerja di mana sih? Ibu tuh gak perlu tahu. Ibu harus tahu, ibu perlu tahu karena ibu ini orang tua kamu. Alah, harusnya ibu tuh tahu diri dong. Ibu itu bukan orang tua kandung aku. Ibu itu cuma mertua. Harusnya setelah Mas Hambali meninggal, ibu itu bukan siapa-siapa aku lagi. Wati, kamu mau kemana? Mau kemana, Nak? Bukan urusan ibu. Udah berkali-kali aku udah bilang ini bukan urusan ibu. Kamu nggak boleh pergi. Kamu tungguin anak kamu di rumah. Sombong banget sih. Wati. Astagfirullahaladzim. Jadi menurut Umi bagaimana? Kalau menurut Umi, Bu Fatimah ya, pertama Bu Fatimah harus bicara dari hati ke hati. Nah terus lagi misalnya mantu ibu bilang, saya melakukan itu tidak ada saksi kok. Bu Fatimah kasih tahu. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi ingat nak, bahwasanya yang bisa menjadi saksi itu bukan saja manusia. Di dalam kitab Duratun Nasihin itu jelas dikatakan, asyuhada'u 'alan nasi sab'atun. Ada 7 golongan yang bisa menjadi saksi memberatkan apa yang kita lakukan. Yang pertama al-malaikatu, malaikat secara keseluruhan itu menjadi saksi kita. Terus yang kedua al-ardu, bumi di mana kita berpijak itu juga menyaksikan nanti apa yang kita lakukan. Yang ketiga zaman, waktu. Terus yang keempat al-lisan. Mulut kita sendiri, ucapan kita sendiri itu menjadi saksi. Yang kelima al-arkan. Arkan itu artinya anggota tubuh kita keseluruhan. Yang keenam saksi itu adalah malaikat, 2 malaikat yang ada di kanan kiri kita, Atid dan Rokib. Nah yang ketujuh yang menjadi saksi itu ad-diwan. Diwan itu artinya catatan amal perbuatan kita. Selanjutnya setelah ibu bicara dari hati ke hati, jangan lupa doain. Sebab yang bisa merubah hati manusia itu kan hanya Allah. Allah itu memberikan apa yang kita minta kalau kita berdoa. Mudah-mudahan insya Allah dengan doa yang Ibu Fatimah panjatkan, Allah akan buka pintu hatinya.
Astagfirullahaladzim. Kalau seperti ini sih tidak bisa dibiarkan, Bu. Makanya Pak, tolong usir laki-laki itu Pak. Baik, Bu. Saya akan usir dia. Tapi Pak, tunggu dulu. Sebelum saya pulang, Bapak jangan usir dulu ya. Soalnya saya mau ngambil cucu saya. Saya nggak mau kalau cucu-cucu saya itu melihat ibunya melakukan perbuatan dosa, Pak. Saya nggak mau. Iya, Bu. Terima kasih, Pak. Sayang, minggu-minggu ini tuh aku butuh uang yang sangat besar. Kalau proyek ini goal, keuntungannya bisa 3 kali lipat. Oh ya? Jadi kamu butuh uang berapa? Sekitar mungkin 100 juta kali ya. Wati! Wati! Bu! Buka pintunya, Bu! Itu siapa sayang? Itu kayaknya suara warga sini. Mungkin mereka mau usir kamu. Ada apa Pak Lurah? Ibu Wati, kami tidak menginginkan kalau ada warga yang membawa tamu bukan muhrimnya dibiarkan menginap. Siapa juga yang membawa tamu yang bukan mukrimnya Pak? Kamu! Jangan asal nuduh ya. Saya tahu aturannya, jadi saya nggak mungkin melakukan itu. Jangan bohong kamu. Ya udah, kita periksa aja dalam. Geledah. Silakan. Ayo, masuk. Geledah. Ayo Pak, geledah aja kalau gitu. Kamu geledah kamar ini. Kamu geledah. Sisanya ikut saya. Jangan sembunyi. Keluar, jangan sembunyi, woi. Nggak ada, Pak. Jadi siapa yang melapor ke Bapak kalau saya bawa laki-laki yang bukan mukrim saya ke rumah ini? Siapa Pak? Ibu mertua saya yang lapor. Kalau sampai ibu mertua saya yang lapor, berarti Pak Lurah dan bapak-bapak semua ini belum tahu siapa ibu saya. Maksudnya? Begini Pak, semenjak suami saya meninggal, ibu saya suka ngelantur. Jadi jangan pernah percaya sama omongannya. Gitu ya. Ya sudah, kalau begitu saya permisi. Ayo, Bapak-bapak, keluar. Iya Pak. Iya. Aduh, untung aja Firman aku suruh kabur lewat jendela. Bu, sini. Aduh. Ada apa, Wan? Apa maksud ibu lapor-lapor aku ke Pak Lurah? Ibu mau mempermalukan aku di depan warga? Iya. Enggak, Wat. Ibu hanya tidak ingin kamu mendekati perzinahan saja. Bu, aku udah bilang sama ibu, jangan pernah urusin kehidupan aku. Tapi kamu jangan bawa laki-laki ke rumah ini, Wan. Asal ibu tahu ya, aku mau bawa laki-laki 100 pun di sini, itu bukan urusan ibu. Aku udah bilang kan berkali-kali sama ibu, kalau aku sama ibu itu udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ibu ini ibu kamu, Wati. Ibu berhak menasihati kamu. Ibu dari apa? Ibu dari Hong Kong. Ngelahirin aku aja enggak. Bu, aku ingetin sekali lagi sama ibu ya. Jangan pernah urusin urusan aku. Atau ibu mau aku usir dari rumah ini. Udah deh Bu, aku udah capek. Sekarang ibu lebih baik beresin kamar aku. Sana! Handphone siapa ya? Aku kok kayaknya nggak pernah lihat Wati pakai handphone ini. Ini kan foto Wati sama Aini. Jadi ini handphone siapa ya?
handphonenya Soleha. Jangan-jangan Soleha kena fitnah dan yang menculik itu adalah Wati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ibu, kembalikan handphonenya. Jadi benar ya, ternyata kamu yang menculik Aini, anaknya Bu Indah. Bu, jangan macam-macam ya. Sini kembaliin. Enggak, percuma handphone ini kamu rebut. Karena ibu sudah lihat semua foto-foto kamu di sini. Ibu akan laporkan kamu ke polisi. Kalau kamu adalah penculik anaknya Bu Indah. Maafin aku, Bu. Aku memang salah. Aku memang yang menculik Aini, Bu. Tapi aku melakukan itu semua untuk Mas Hambali, Bu. Apa maksud kamu? Uang dari penculikan. Semuanya untuk uang pengobatan Mas Hambali, Bu. Tapi Wati, kamu itu sudah memfitnah Soleha. Soleha tidak bersalah. Kamulah yang menculik Aini, anaknya Bu Indah. Wati, kamu harus menyerahkan diri pada polisi, nak. Kasihan Soleha. Keluarkan dia dari penjara. Iya, Bu. Iya. Aku janji, Bu. Aku akan menyerahkan diri ke polisi dan akan mengeluarkan Soleha. Aku janji. Maafin aku ya, Bu. Aku janji. Aku akan bertaubat, Bu. Aku akan cari cara buat nyingkirin kamu, perempuan tua. Barang bukti kalau aku ini penculik sudah musnah. Sekarang saatnya aku musnahkan perempuan tua itu. Alhamdulillah, ya Allah. Wati sudah benar-benar bertobat. Terima kasih ya Allah. Kau telah mengabulkan doaku. Yes, usahaku berhasil membuat kamu percaya kalau aku ini udah bertobat. Sebentar lagi aku akan buatkan jus kesukaan kamu, tapi dengan pecahan bohlam. Lagi apa kamu, Wat? Ibu, nih aku lagi bikinin jus kesukaan ibu, jus buah naga. Alhamdulillah. Gak usah repot-repot, Wati. Gak apa-apa, Bu. Anggap aja ini permintaan maaf aku karena kemarin sikap aku kurang enak sama ibu. Alhamdulillah. Ibu sudah lama semenjak Hambali meninggal belum pernah minum jus kesukaan ibu. Terima kasih ya, Wat ya. Iya, Bu. Sebentar ya. Ini jus untuk ibu tersayang. Terima kasih ya, Wati. Iya, Bu. Sama-sama.
Ayo diminum jusnya. Ayo diminum, Bu. Kenapa? Sakit ya? Sakit kesian. Asal ibu tahu, jus itu untuk orang yang sok tahu kayak ibu. Ngerti? Yang nggak tahu diri kayak ibu. Sekarang kamu nggak akan pernah bisa lagi bicara. Dan kamu nggak akan pernah jadi saksi aku karena aku ini adalah penculik anak Ibu Indah. Kenapa nenek jadi sekarang nggak bisa ngomong? Sayang, kayaknya malam ini aku mau senang-senang di rumah kamu deh. Dengan senang hati, sayang. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Aku nggak mau ngelihat perempuan tua itu di rumah kamu. Kamu tenang aja. Aku bisa usir dia ke kamar mandi atau aku simpen dia di gudang. Supaya kamu nggak bisa lihat dia. Nyebelin kan? Terus kita bisa senang-senang terus dong. Iya dong. Joget terus! Oh. Ya Allah, lindungilah anakku Wati, ya Allah. Kembalikanlah Wati ke jalan yang benar. Jauhkanlah dia dari api neraka-Mu, ya Allah. Hamba sangat sayang padanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku harus menghalangi mereka. Mereka tidak boleh berbuat sesuatu yang dilarang Allah. Kamu tuh kebanyakan minum. Kamu tuh. Apa sih? Kamu mau apa sih? Aduh, perempuan bisu. Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Udah ah. Kamu nyapa apaan sih? Udah dibilang jangan ikut campur urusan aku. Kamu minta dikasih pelajaran ya? Sini. Sini ikut. Ayo ikut. Mau masuk. Masuk. Tuh. Itu akibatnya selalu ikut campur urusan aku. Rasain tuh. Udah. Ada-ada aja tau gak? Yuk. Ayo. Firman.
Halo Mbak Mirna. Wati, hari ini adalah jadwal pengiriman anak hasil culikan. Tapi jumlahnya masih kurang 1. Jadi, kamu harus menculik 1 anak lagi hari ini juga. Baik Mbak. Ngerti kan? Jangan sampai gagal. Iya Mbak. Ibu, tolongin nenek, Bu. Ibu, Emang kenapa sama nenek kamu? ibu ada di kamar mandi. Ada apa sih? Ayo, Bu. Aduh, iya sebentar. Kenapa sih? Nenek. Heh, nenek kamu itu lagi tidur, jadi jangan diganggu. Nenek pingsan, Bu, bukan tidur. Kamu nggak lihat tuh, nenek kamu pulas tidur begitu? Kalau nenek tidur, nggak mungkin di kamar mandi. Ya udah, urusan kalian. Ibu mau pergi, ada urusan. Ibu jangan pergi. Ibu harus tolongin nenek dulu. Apanya yang harus ditolong? Nenek kamu tuh nggak kenapa-napa. Yaudah yuk, kita bawa nenek ke kamar aja. Tapi kan kita nggak kuat, Kak. Kita minta tolong warga aja yuk. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Kakak mau cari bantuan dulu. Nek, bangun, Nek. Kita jalan-jalan ya. Ketemu Mama. Halo, Ma? Iya, aku udah sampai nih. Mama di mana? Oh, di pasar juga. Iya, aku udah di pasar, tapi aku nggak tahu di mana nih kita. Aku ancar-ancar dulu nih, Ma, ketemu di mana biar tahu. Bentar. Adek, kita beli permen yuk. Yuk, kita taruh situ aja ya. Ya, kita beli permen ya. Oke, ayo ikut tante ya. Woi! Anak gua! Penculik! Woi! Jangan lari lo! Woi, jangan lari lo! Anak gue! Woi, jangan lari lo! Woi! Mau kemana ayo? Woi! Woi, udah. Diam. Jangan main hakim sendiri. Sekarang lu bilang, di mana anak gue? Anak gue mana? Ampun Pak, ampun. Pak! Mas, kok kamu ngebiarin anak kita sendirian di sana sih? Cepet kamu bawa aku pergi dari sini atau aku bongkar hubungan kita di depan dia. Ma, dia yang menculik anak kita. Biar saya bawa dia ke polisi. Dia tunggu sini, Pak. Kamu jahat. Ternyata kamu udah punya istri. Kenapa kamu bohongin aku? Yang jahat itu aku apa kamu? Kamu itu penculik anak. Aku menyesal hubungan sama kamu. Aku yang nyesel. Asal kamu tahu ya, aku tuh gak pernah serius berhubungan sama kamu. Dan bila kamu mau bongkar semua hubungan tentang kita ini, kamu gak ada bukti. Firman, berhenti sekarang. Kamu turun dan tinggalin aku sama mobilku ini. Ayo berhenti. Enggak, aku gak akan berhenti dan aku akan bawa kamu kantor polisi. Enggak, sekarang juga berhenti. Wati! Firman, berhenti. Wati! Aduh. Firman.
Aduh. 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 Ih, apa-apaan sih? Bu, jangan kasar sama nenek dong. Nenek kan lagi sakit. Heh, jangan banyak ngomong ya. Mendingan sekarang kalian siapin aku makan siang. Aku lapar. Kita dari pagi belum makan. Nenek kehabisan uang. Terus juga gak ada. Wah, emang ya kalian tuh selalu aja bisa nyusahin doang. Nih, beliin nasi padang 1 bungkus. Lauknya secukupnya. Sana. Terus kita gimana? Kalian semuanya nggak usah makan. Udah sana cepetan. Wah, lama banget sih. Tunggu. Bu, Ibu duduk di situ. Ayo duduk. Bu, Ibu pasti dendam kan sama aku? Ibu mau ngebunuh aku kan? Ibu pasti mau ngeracunin aku dengan nasi padang ini. Ayo ngaku! Mendingan sekarang Ibu makan dulu ini. Supaya kalau mati duluan, itu Ibu, bukan aku. Gak berani kan? Hah? Ibu gak berani kan? Sekarang buka mulutnya. Ayo, A. Ayo makan. Ayo telan. Gak kenapa-napa. Ya udah, sekarang Ibu boleh pergi. Ayo cepetan pergi. Aku mau makan. Nanti nafsu aku hilang. Permisi. Permisi. Watinya ada? Ya ampun, nggak ngerti ngomong apa sih nih orang ini. Bilang aja dari Mirna. Mirna. Mbak Mirna? Kok Mbak Mirna bisa tahu rumah saya, Mbak? Jangankan rumah kamu, anak kamu, sama laki-laki yang kamu bawa ke dalam sini, saya juga tahu. Mana janji kamu? Katanya kamu mau nyerahin 1 anak lagi yang kamu culik. Iya Mbak. Yaudah gini aja. Saya tunggu paling lama jam 6 sore. Kalau kamu nggak nyerahin juga anak hasil culikan kamu, salah satu dari anak kamu saya ambil.
sih? Kenapa? Nah, ini bukan urusan ibu. Bu Wati, ngeliat perempuan yang berjilbab merah nggak kesini? Enggak Pak, saya nggak lihat. Mungkin lari ke sana Pak. Wah, makanya Bu Wati, terima kasih Pak. Iya. Ayo. Sini kamu. Sini. Besar sama aku karena aku gak berhasil culik anak hari ini. Halo. Wati, kamu sudah melanggar janji. Maaf Mbak, tapi tadi saya udah coba untuk culik anak tapi saya nggak berhasil Mbak. Jangan pernah cerita ke saya tentang kegagalan kamu. Kamu harus ingat, kalau jam 6 sore kamu tidak menyerahkan anak hasil culikan, berarti anak kamu bawa ke sini. Mbak. Jangan Mbak, sabar dulu. Wati, kamu tahu kan, kalau saya tidak pernah main-main. Gini aja Mbak, sekarang juga saya akan bawa anak saya ke sana untuk jaminan. Kalau sampai besok saya nggak berhasil untuk culik anak saya jadi milik Mbak. Aku menunggu anak kamu sekarang. Baik Mbak, saya antar anak saya sekarang ke sana. Fitri! Sini! Di mana Fitri? Ayah bilang di mana Fitri? Pasti ibu sembunyikan Fitri kan? Ayah bilang jangan bohong. Sayang, sini dulu. Sama ibu. Oh, jangan nangis. Jangan nangis dong. Ayo, kita jalan-jalan ke mall ya. Mau kan? Nenek, aku nggak mau. Iya. Itu kan nenek kamu aja izin kamu ya. Yuk, kita pergi. Lepas. Iya. Lepasin. Lepasin. Lepasin, Bu. Mall ya.
Selamat malam anak cantik. Ini siapa, Bu? Ini Tante Mirna. Tante Mirna ini teman ibu. Orangnya baik banget. Katanya kita mau ke mall, Bu. Ke mallnya besok aja ya. Hari ini kamu nginep di rumah Tante Mirna. Anak cantik, Tante Mirna punya mainan banyak banget. Kamu mau kan nginep di sini? Bagus. Fatih. Besok itu jadwal untuk bawa anak-anak ke pulau. Jadi kalau kamu sampai jam 12 siang gak bisa bawa anak hasil culikan lagi, berarti anak kamu akan saya bawa ke pulau juga. Ngapain Pak Lurah ada di sini? Ibu Wati menculik Fitri. Pak, Bapak jangan asal nuduh saya. Mana mungkin saya nyulik anak saya sendiri. Mau apa, Pak? Kenapa Bapak menanyakan keberadaan anak saya? Karena saya mendapat laporan dari warga kalau Ibu Wati sudah menculik Fitri. Ingat, Fitri itu anak ibu sendiri. Tahu, justru itu. Mana mungkin saya nyulik anak saya sendiri. Pak Lurah jangan asal nuduh saya ya. Siapa yang lapor? Dia yang lapor. Sekarang juga saya minta Pak Lurah segera meninggalkan rumah saya. Atau saya lapor polisi dan saya laporkan Bapak karena Bapak sudah mengganggu rumah tangga saya dan menuduh saya tanpa bukti. Tunggu apa lagi, Pak? Pak Lurah lupa? Pintu keluar di mana? Oh, berani ya? Hah? Sini. Halo Mbak Mirna. Mbak, saya mau pinjam mobil Mbak. Saya mau buang ibu mertua saya Mbak. Karena dia bisa menggagalkan bisnis kita. Selamat tinggal perempuan tua. Nek. Nenek. Nenek di mana? Nek. Nenek. Nek. Ada apa? Nenek di mana, Bu? Nenek kamu pergi? Pergi kemana, Bu? Udah tahu. Tadi ibu udah kejar nenek kamu. Tapi nenek kamu terus aja lari tuh. Udah, kamu gak usah sedih. Mungkin nenek kamu itu lebih bahagia kalau di luar rumah kita. Terus Fitri kemana, Bu? Kalau Fitri, dia lagi nginep di rumah teman ibu. Besok juga udah balik kok. Udah ya, kamu gak usah sedih. Ada tamu, Bu. Sini kamu. Masuk.
Kenapa? Kamu kaget? Mau apa kamu kesini? Apa mau kamu? Aku mau rumah ini. Enggak. Enggak mungkin. Apa sih yang nggak mungkin? Lo mau gue masukin penjara? Hah? Firman denger ya. Kamu gak akan bisa ngusir aku dari rumah ini. Sekarang lo ambil sertifikat rumah ini atau gue telepon polisi untuk ngejemput lo biar lo di penjara. Lo mau? Kamu benar-benar jahat tau gak? Yang jahat itu gue apa lo? Gue nggak pernah culik bayi. Ngerti lo? Sekarang lo ambil sertifikat rumah ini. Oh iya, besok jam 10 lo harus keluar dari rumah ini. Karena rumah ini udah mau gue jual. Pak! Pak! Tolong Pak! Ada apa, Tolong Bu? Pak! Dia ngambil sertifikat rumah saya Pak. Tolong kembalikan sertifikat rumah Bu Wati. Pak, ntar dulu Pak. Saya akan kembalikan sertifikat Wati asal dia mau mengembalikan handphone yang udah ambil punya saya. Bu Wati, silakan kembalikan handphonenya. Enggak Pak. Handphone ini saya sita. Kan Pak? Dia nggak mau ngembalikan handphone saya. Karena di situ ada video untuk membuktikan kalau dia itu penculik bayi. Bohong! Bohong! Itu semua bohong Pak. Jangan percaya. Pak, udah ambil aja dulu handphonenya, terus Bapak buka, terus Bapak lihat. Enggak Pak. Jangan percaya omongan dia, semua bohong. Ambil aja Pak. Kemana? Mau kemana? Mau kemana? Nah, Pak. Sekarang Bapak lihat, bisa lihat. Buka. Enggak. Kejar! Pak, tangkap Pak. Bang. Antar saya Bang. Ayo cepat. Ayo kemana? Tanah Abang Bang. Sabar, Neng. Udah stop. Percuma kita kejar. Kamu itu ceroboh, Wati. Ini bisa bahaya. Iya Mbak. Maafin saya ya Mbak. Mereka akan lapor polisi dan kita akan digerebek. Berarti pagi-pagi saya akan bawa anak-anak itu ke pulau. Termasuk anak saya Mbak. Iya, termasuk anak kamu. Mbak, tolong Mbak. Tolong lepasin anak saya Mbak, tolong. Wati, saya tidak akan melepaskan anak kamu. Karena ini untuk pelajaran atas semua kebodohan kamu. Mbak, kalau boleh saya tahu untuk apa anak-anak itu dibawa ke pulau Mbak? Untuk saya jual organ tubuhnya. Bukannya waktu itu Mbak bilang sama saya kalau anak hasil penculikan itu dijual sama orang kaya yang gak punya anak, Mbak. Dengar ya, kalau anak-anak hasil culikan itu saya jual cuma ke orang kaya, uangnya gak seberapa dibanding saya jual setiap organ tubuh. Anak saya masuk.
Jangan. Bawa, jangan. Ibu, Iya, nak. aku mau dibawa kemana sih, Bu? Kamu yang sabar ya. Ikut. Ikut. Ibu, aku mau dibawa kemana? Mbak, boleh saya ikut mengantar anak-anak itu, Mbak? Kamu itu tidak bisa dipercaya, Wati. Yang ada kamu malah membahayakan bisnis saya. John! Mbak, tolong Mbak. Mbak, beresin dia. Ikut. Sini. Botak, Deo! Beres, Bos! Pak polisi. Pak, tolongin saya, Pak. Ada anak hasil penculikannya mau dibawa ke pulau, Pak. Di mana posisinya, Bu? Di Jalan Kembangan, Pak. Saya bisa antar Bapak ke sana. Ayo kita berangkat. Ayo, Bu. Iya. Di mana penculiknya, Mbak? Mereka ada di dalam, Pak. Ayo. Ayo, Mbak. Itu mereka, Pak. Tunggu! Tunggu! Mbak, mau kemana, Mbak? Ayo kita kejar. Kita ambil jalan pintas. Itu orang ngapain ya? Bu, bangun, Bu. Siapa yang ngintip Ibu? Iya, saya bukain. Cepet. Iya, Bu. Fitri! Astagfirullahaladzim, Allah. Pak! Pak! Kenapa ini? Bu, tolong Bu, bantuin Bu. Angkat. Ibu, maafin aku, Bu. Maafin atas semua dosa-dosaku sama Ibu. Tahan! Keluar! Polisi, Bu. Iya. Keluar semuanya. Angkatan. Tangan dan kepala. Ayo semuanya adik-adik. Ayo ke mobil. Pak, tolong, Pak. Iya, Dek. Pak, aku mau ketemu sama Ibu. Ibu kamu siapa, Dek? Ibu aku yang ngejar mobil ini. Ya udah, ayo ikut Om. Ayo, biar Om antar. Ayo. La
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Ibu bapak sekalian, manusia itu pasti akan mengalami galau atau sedih pada saat ada orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah. Seperti pada saat Rasulullah sedih didatangi oleh malaikat Jibril. Kata Jibril, "Ya Muhammad, kenapa kamu sedih? Sedangkan Allah memberikan 5 keistimewaan bagi kamu dan umatmu yang belum pernah diberikan kepada umat sebelum kamu." Yang pertama, kata Allah, "Ana fi dhannil abdi." Saya bagaimana prasangka umatku saja. Kalau umatku berprasangka baik, maka saya akan berbuat baik. Tapi kalau umatku berprasangka buruk, saya pun juga akan berbuat buruk. Yang kedua, siapa orang yang menutupi aib orang di dunia, maka di akhirat aibnya akan ditutupi. Yang ketiga, pintu tobat akan selalu terbuka selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan. Yang keempat, siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sudah dipastikan orang itu masuk ke dalam surga. Yang kelima, sayang, doain ya nak. Sebab yang kelima, siksanya orang yang wafat ini akan diangkat oleh Allah karena ada doa daripada orang yang masih hidup. Makanya jangan berhenti ngedoain ya sayang ya.